Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Pembahasan yang pertama adalah ringkasan, yang terdiri dari ringkasan, abstrak, dan sintesis. Dan pembahasan yang kedua adalah resensi. Ringkasan. Apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Nah, yang dimaksud dengan ringkasan adalah penyajian kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek. Tindakan meringkas dapat dilakukan terhadap berbagai jenis teks. Di antaranya 1. Ringkasan atas novel. 2. Ringkasan atas buku laporan tahunan. Dan ketiga, ringkasan atas sebuah bab sebuah buku. Untuk sampai pada ringkasan yang baik, cara yang dapat dilakukan oleh penulis adalah menghilangkan segala macam hiasan dalam teks yang akan diringkas. Yang dimaksud hiasan di sini dapat berupa ilustrasi atau contoh, keindahan gaya bahasa, dan penjelasan yang terlalu terperinci. Kriteria yang terdapat di dalam sebuah ringkasan yaitu 1. Penulis harus mempertahankan urutan pikiran dan cara pandang penulis asli. 2. Penulis harus bersifat netral. Dan yang ketiga, ringkasan yang dibuat harus mewakili gaya bahasa asli penulis. Tips: dengan membaca teks asli secara berulang-ulang, menandai kalimat topik tiap paragraf, dan menghilangkan segala macam hiasan, penulis akan dapat membuat suatu ringkasan yang baik. Contoh ringkasan. Nah, ini adalah salah satu contoh ringkasan terhadap cerita rakyat, yaitu cerita Malin Kundang. Abstrak. Apa sih pengertian abstrak? Pengertian abstrak adalah karangan ringkasan berupa rangkuman. Istilah ini lazim digunakan dalam penulisan ilmiah. Oleh karena itu, abstrak terikat dengan aturan penulisan ilmiah. Hal-hal penting dalam abstrak. Pertama, latar belakang atau alasan atas topik yang dipilih. Kedua, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ketiga, metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian. Keempat, keluaran atau simpulan atas penelitian. Note: panjang pendeknya sebuah abstrak amat ditentukan oleh tujuannya. Apabila abstrak tersebut ditulis untuk keperluan jurnal, panjangnya antara 75 sampai dengan 100 kata. Sedangkan untuk skripsi 200 sampai dengan 250 kata.
contoh abstrak untuk skripsi. Nah, inilah contoh abstrak dari skripsi. Contoh abstrak untuk jurnal. Inilah contoh abstrak dari jurnal. Sintesis berbeda dengan ringkasan dan abstrak yang merupakan ringkasan atas satu sumber saja. Sintesis dibuat atas beberapa sumber. Pada dasarnya, sintesis adalah merangkum kembali intisari yang berasal dari beberapa sumber. Kegiatan ini harus memperhatikan data publikasi atas sumber-sumber yang digunakan. Dalam tulisan laras ilmiah, data publikasi atas sumber-sumber tadi kemudian dimasukkan dalam daftar pustaka. Syarat pembuatan sintesis. Pertama, penulis harus bersikap objektif dan kritis atas teks yang digunakannya. Kedua, bersikap kritis atas sumber yang dibacanya. Ketiga, sudut pandang penulis harus tajam. Keempat, penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dan sumber lainnya. Kelima, penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukannya. Contoh sintesis. Ini adalah contoh sintesis mengenai tentang pengertian manajemen. Resensi. Pengertian. Resensi berasal dari bahasa Belanda resenti dan bahasa Latin recensio, recenser atau juga revider yang artinya mengulas kembali. Resensi adalah suatu penelitian terhadap suatu karya. Karya yang dinilai dapat berupa buku atau karya seni, film, dan drama. Tujuan resensi. Tujuan dari resensi adalah memberi informasi kepada calon pembaca untuk menjawab pertanyaan yang biasanya muncul tentang buku atau karya yang baru terbit, serta menjadi bahan pertimbangan apakah buku atau karya tersebut layak mendapat reaksi yang baik dari masyarakat atau tidak. Reminder. Oleh karena itu, resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku untuk disampaikan kepada masyarakat. Manfaat resensi. Yang pertama, bahan pertimbangan, yang dimana resensi memberikan gambaran kepada para pembaca tentang buku atau karya yang baru terbit. 2. Nilai ekonomis. Dengan meresensi, kita bisa mendapatkan uang atau imbalan apabila resensi dimuat di koran atau majalah. Yang ketiga, sarana promosi buku. Dengan meresensi buku yang baru terbit, resensi bisa menjadi media untuk mempromosikan buku. Dan yang terakhir, pengembangan kreativitas. Contoh resensi. Ini adalah salah satu contoh resensi dari buku novel. Sekian dari video pembelajaran kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih dan semoga video kami ini bermanfaat bagi teman-teman.
Dan akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.